adalah hakim wanita pertama di Mahkamah Konstitusi, dan saya dengan bangga bersama seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian Ibu Maria kepada pengetahuan dan ilmu perundang-undangan maupun sebagai karirnya dalam menjabat sebagai pejabat publik hakim konstitusi. Pada rekan-rekan sekalian, mahasiswa sekalian, saya ingatkan untuk setelah ini jangan lupa tetap login ke Google Classroom masing-masing untuk mengisi beberapa assignment yang diberikan. Karena setelah ini perkuliahan absensi tetap akan ada di assignment, yaitu untuk daftar kehadiran. Dan bersama kita juga ada beberapa dosen lainnya, yaitu ada Bapak Gunarsa yang juga akan menjadi host dalam kegiatan hari ini. Dan langsung saja tanpa berpanjang kata, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Maria Farida untuk menyampaikan kuliahnya mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Waktu dan tempat kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Selamat sore Ibu Ayu dan para mahasiswa semuanya. Sore ini saya diminta untuk menjelaskan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi sebetulnya sangat Baik Bu, sudah kembali Bu? Sudah sebentar. Oh iya. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi bagaimana kita melihat pada hukum acara Mahkamah Konstitusi, kita melihat di sini pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 sesudah perubahan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu peradilan di samping Mahkamah Agung. Ya, jadi dikatakan ada kekuasaan kehakiman itu terdiri atas Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian kita bisa melihat dalam pasal selanjutnya, kita bisa melihat bahwa ada dalam pasal 24C dikatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Prof, dan memutus sengketa kewenangan. Ya. Ini layarnya belum berubah, Prof. Belum berubah? Belum berubah. Sudah? Masih sudah? Di folder, belum di tampilan PPT-nya. Sudah tuh? Oke. Kok? Sudah saya share? Sudah? Ya, baru terlihat, Prof. Oh, oke. Maaf. Ya. Gini. Ya. Jadi ini pasal 24C itu menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir di mana putusannya bersifat final. Ya, jadi kalau MK sudah memutuskan maka itu dianggap tidak lagi upaya untuk banding. Nah, kewenangannya apa? Tentunya Anda sudah melihat bahwa kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari 4 fungsi ini, ya, selain kemudian dia juga harus memberikan putusan bila DPR menganggap Presiden melanggar konstitusi. Sampai saat ini, sebetulnya
yang paling sering adalah pengujian undang-undang. Untuk memutus pembubaran partai politik itu tidak pernah ada. Sedangkan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum itu terjadi setiap 5 tahun sekali. Ya, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu juga sangat jarang. Biasanya 1 tahun itu hanya ada 1 atau 2 begitu. Dan kemudian tentang pemilihan umum itu sekarang ini kalau kita melihat setelah pemilihan umum yang terakhir ini, kemudian MK juga mengadili pengadilan atau kalau ada persengketaan tentang pemilihan kepala daerah. Walaupun sebetulnya kewenangan itu dianggap tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi lagi, karena Mahkamah Konstitusi hanya memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan pemilihan kepala daerah tidak termasuk pemilihan umum sebetulnya. Tapi karena sampai sekarang pengadilan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibentuk itu sampai sekarang belum terbentuk, maka pemilihan kepala daerah itu penyelesaiannya dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, jadi kewenangan yang paling banyak adalah pengujian undang-undang. Nah, pengujian undang-undang ini sebetulnya pengujian secara formil atau pengajuan secara material. Ya, kalau pengujian material berarti kita akan menguji undang-undang itu apakah pasal, ayat, dan bagian-bagian dari undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut dan hal yang tidak termasuk pengujian material. Jadi biasanya kalau kita melihat secara formil itu termasuk proses, metode, dan teknik undang-undangannya sebetulnya. Tapi sekarang ini sangat jarang, ya kadang-kadang diajukan bersama-sama dengan pengujian material, tapi sangat jarang ya. Tapi akhir-akhir ini memang misalnya pengujian undang-undang KPK, kemudian pengujian undang-undang tentang Perpu yang lalu ya, Perpu tentang yang untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masa pandemi ini ya. Tapi pengujian formil biasanya memang tidak diputuskan sendiri begitu. Dia biasanya disatukan dengan pengujian material. Pengujian formil sendiri pernah sebetulnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa itu tepat. Bahwa itu tepat, tetapi kemudian karena sudah dianggap kadaluarsa, ya, karena pengujian formil itu harus ada batasannya. Karena setiap undang-undang dibentuk oleh Presiden dan DPR atau DPR dan Presiden, maka tentu akan segera dibentuk peraturan pelaksanaannya, jadi peraturan pemerintah. Sehingga kalau pengujian formil suatu undang-undang itu sudah sangat lambat, maka mungkin peraturan pelaksanaannya sudah ada. Sehingga MK mengatakan pengujian material formil itu paling sedikit diajukan 45 hari sebelum undang-undang, sesudah undang-undang itu diundangkan. Artinya, kalau sudah lewat itu tidak bisa lagi dilakukan pengujian formil karena mungkin peraturan-peraturan pelaksanaannya sudah ada. Ya. Nah, selain itu ada satu pasal di dalam Undang-Undang MK yang lalu bahwa pasal 50 ini dihilangkan atau dianggap oleh MK tidak dipakai lagi ya. Karena MK mengatakan pasal 50 ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena di sini dikatakan bahwa yang dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang diputuskan setelah perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, berarti kalau setelah Undang-Undang Dasar dan kemudian setelah berlakunya atau berdirinya MK, maka undang-undang yang bisa diajukan itu hanya undang-undang yang dibentuk setelah tahun 2003 begitu. Nah, maka
oleh karena itu pada saat ada pengujian undang-undang tentang Kamar Dagang dan Industri, maka MK menganggap memutuskan bahwa pasal 50 ini tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena ternyata setelah berdirinya Mahkamah Konstitusi, maka justru banyak peraturan-peraturan undang-undangan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu jangka waktunya atau masa berlakunya jauh sebelum perubahan konstitusi, ya. Bahkan yang paling sering sekarang adalah undang-undang hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya, itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, selanjutnya kita melihat di dalam kalau kita melakukan pengujian undang-undang, maka kita akan melihat dalam pasal 51 bahwa ada kewenangan seseorang atau legal standing seseorang, ya. Siapa saja yang dapat melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar. Di sini dikatakan ada perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, masyarakat hukum adat ini juga kadang-kadang sangat jarang terjadi, tapi pernah terjadi masyarakat Papua ya mengajukan permohonan terhadap Undang-Undang Papua, Otsus Papua, karena di sana ada pasal yang dianggap mereka tidak sesuai dengan keadaan Papua, ya. Kemudian yang ketiga adalah badan hukum publik dan hukum privat, badan hukum privat, dan juga lembaga negara. Kalau seseorang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang itu, maka di dalamnya harus menyebutkan secara jelas tentang apa saja yang dimohonkan dalam pengujian tersebut. Jadi pemohon wajib menguraikan pembentukan undang-undang itu tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Ini kalau kita melihat pada pengujian formilnya. Sedangkan yang B itu kalau kita mengajukan pengujian material. Materi muatan undang-undang itu atau pasal-pasalnya atau bagian dari undang-undang itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar atau bertentangan dengan undang-undang dasar, ya. Nah, jadi kalau kita melihat hak konstitusional seorang tadi kalau dikatakan legal standing-nya ya warga negara Indonesia, kemudian masyarakat hukum adat dan sebagainya. Tapi sejak putusan tanggal 31 Mei 2005, maka legal standing ini kemudian ditetapkan ya dalam putusan bahwa kalau ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka orang dapat kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, syarat ini adalah syarat yang kumulatif sebetulnya. Yang pertama, adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian hak dan kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Kemudian yang C, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, kemudian adanya hubungan sebab akibat atau causal verban antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dan apabila hal itu dikabulkan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dapat yang didalilkan dapat tidak terjadi lagi. Jadi sebetulnya kelima syarat ini dapat diajukan sebetulnya merupakan suatu keseluruhan ya bagi seseorang yang mau mengajukan itu, maka inilah merupakan syarat-syarat yang harus ada di dalam permohonan tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita kalau mengajukan permohonan? Di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa harus ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya,
dan diajukan dalam rangkap 12. Kenapa 12? Karena yang 9 itu diberikan kepada hakimnya, kemudian 1 untuk arsip dan 1 untuk pemerintah dan DPR. Ya, jadi selalu dalam pengujian undang-undang itu didatangkan pemerintah dan DPR. Nah, pemerintah itu biasa diwakili oleh menteri atau pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh menteri, dan kemudian kalau di DPR biasanya mereka dari anggota-anggota dari Komisi 3, tapi tergantung juga undang-undang itu merupakan undang-undang yang dibentuk oleh komisi yang mana gitu. Kemudian dirumuskan jenis perkaranya. Jadi kalau itu pengujian undang-undang maka dengan judul PUU ya. Kalau itu sengketa keuangan lembaga negara maka dituliskan dengan perkara SKLN. Dalam permohonan tersebut sistematika yang harus ada adalah identitas dan legal standing seseorang ya. Jadi harus dijelaskan siapa yang datang, kemudian tentunya dengan alamat, usia, dan kemudian sebagai dia pekerjaannya apa, dia diwakili oleh pengacaranya atau tidak, dan sebagainya. Dan kemudian legal standing yang tadi itu dicantumkan. Kemudian ada posita, apa yang dimohonkan di dalam pengujian tersebut, dan juga petitum. Disertai dengan bukti-bukti pendukung. Dan untuk pemilihan kepala daerah biasanya diberikan waktu 3 hari sejak putusan KPU menetapkan siapa pemenang dalam pemilu kada tersebut atau pemilihan kepala daerah tersebut ya. Jadi sebetulnya mudah ininya, dan sekarang MK juga membuat suatu panduan bagaimana merumuskan pengujian suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada semua bagiannya ada di sana dan bisa dilihat di dalam pedoman tersebut ya. Nah, kalau kita melakukan pengujian, maka pemeriksaan itu dilakukan pertama kali oleh panitera. Jadi kalau panitera melihat orang datang ke MK kemudian membawa permohonan, kemudian akan dilihat di sana apakah kemudian permohonannya lengkap. Ada identitas, ada legal standing, ada posita, ada petitum, semuanya. Kalau itu lengkap ya, dan kemudian kalau dia mengajukan ke MK, kemudian dia akan dilihat, oh ini sudah cukup, ini belum cukup, misalnya siapa pemohonnya, apakah ada kuasa hukum atau tidak, itu akan ditanya oleh bagian kepaniteraan ya. Dan kalau dia belum lengkap, maka diminta untuk melengkapi lebih dahulu dan diberikan waktu 7 hari biasanya. Kalau sudah lengkap, maka kemudian itu akan dilakukan registrasi sesuai dengan perkaranya. Nah, kemudian setelah 7 hari diregistrasi, kalau pengujian undang-undang, maka permohonannya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR, dan juga permohonan kepada atau pemberitahuan kepada Mahkamah Agung. Kenapa diberitahukan kepada Mahkamah Agung? Karena di dalam Undang-Undang MK dikatakan kalau ada undang-undang yang dimohonkan pengujian itu ada peraturan-peraturan pelaksanaannya, misalnya peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan presiden yang melaksanakan undang-undang yang diajukan ke MK itu, maka Mahkamah Agung wajib untuk memberhentikan lebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti putusannya double, MK memutuskan, MA memutuskan, dan kemudian nggak sinkron gitu ya. Jadi ini yang pengujian undang-undang yang paling sering. Sedangkan sengketa keuangan lembaga negara itu kalau pengujiannya kemudian permohonannya disampaikan pada lembaga negara termohon. Jadi kalau ada yang memohon, misalnya DPR yang memohon, kepada siapa dia mengajukan sengketa tersebut. Kalau kepada BPK atau kepada Presiden, maka disampaikan kepada Presiden atau kepada BPK ya. Yang C dan itu belum pernah ya, pemberdayaan partai politik,
dan yang D juga belum pernah ya. Jadi kalau ini kalau kita melihat maka yang C dan D memang belum pernah terjadi, sehingga yang paling sering adalah yang pengujian undang-undang ya. Sengketa kewenangan lembaga negara ya hanya sekali-sekali saja ada ya. Nah, kemudian kita melihat kalau sesudah diajukan permohonan tersebut dan diregistrasi, maka kemudian dalam waktu 14 hari sesudah diregistrasi, maka akan ditetapkan hari sidang pertama. Nah, kemudian para pihak akan diberitahu dan dipanggil, dan kalau di MK itu ada suatu permohonan pengujian undang-undang atau apapun perkara yang ada, setelah itu diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, maka langsung permohonan-permohonan itu diunggah di dalam website MK. Sehingga orang dapat mengetahui ada perkara apa, siapa yang mengajukan, dan apa isi permohonan tersebut. Dan bahkan disebutkan hakimnya siapa yang mengadili begitu. Jadi inilah yang dianggap bahwa MK menjadi pengadilan yang mulai terbuka ya, semuanya dicantumkan di sana, sehingga kalau ada orang-orang yang merasa bahwa kalau pengujian undang-undang tersebut dikabulkan oleh MK, mungkin dia akan terkena dampaknya gitu. Maka dia akan siap-siap untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait gitu ya. Jadi 14 hari sesudah diregistrasi itu kemudian sidang pertama, dan para pihak diberitahu, aku dipanggil, dan diberitahu itu tidak hanya dikirimkan berkas pemberitahuannya, tapi juga biasanya dipanggil secara mudah dengan HP ya, langsung ditanya di telepon, ini ada pengujian undang-undang dan sebagainya. Dan pengujian dalam masyarakat, pengumuman dalam masyarakat artinya itu diunggah dalam website MK. Nah, pada saat setelah registrasi dan kemudian akan ditetapkan siapa hakimnya. Jadi setelah registrasi itu kemudian permohonan tersebut akan disampaikan. Jadi panitera akan menyampaikan kepada ketua MK dan anggota MK semuanya, hakim MK, akan ditetapkan siapa hakim yang akan menangani perkara tersebut. Jadi setiap kali ada surat keputusan tentang penetapan hakim yang bertindak dalam sidang panel. Dalam sidang panel itu hakim itu 3 orang, sekurang-kurangnya 3 orang. Ya, memang biasanya 3 orang, tapi kalau terhadap pengujian-pengajuan yang mempunyai mungkin permohonannya tidak hanya 1, pasal yang dimohonkan banyak begitu, maka MK akan memilih hakim panel lebih dari 3. Ya, ketua MK akan memilih seperti pada waktu pengujian Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Maka hakim panel ini ditetapkan 5 orang hakim. Ya. Nah, sebelumnya tentu hakim itu akan mempelajari apa saja yang ada di dalam permohonan tersebut, sehingga kemudian dalam pemeriksaannya akan ditanyakan saja apa hal yang menyangkut permohonan tersebut. Ya. Jadi ini berbeda dengan di pengadilan-pengadilan yang lain. Kalau pengadilan lain kan begitu sudah diajukan ya kemudian disidangkan. Kalau di MK ada sidang pendahuluan. Nah, sidang pendahuluan itu akan dilihat apa saja sih syarat-syaratnya, kelengkapan permohonannya ada atau tidak. Dan dilihat satu persatu apakah pemohonnya sudah legal standing-nya sudah ada, kemudian identitasnya sudah tepat, kemudian positanya apa, petitumnya apa, semuanya dijelaskan dan ditanyakan oleh hakim tersebut. Dan juga kadang-kadang kalau yang dimohonkan tidak jelas, hakim juga menanyakan sebenarnya apa yang akan dimohonkan di situ. Nah, setelah pemohon menjelaskan apa yang dimohonkan, maka hakim akan memberikan nasihat ya.
hakim akan memberikan nasihat terhadap permohonan tersebut. Mengatakan, oh ini sudah kita terima, tapi kok ada alat bukti yang belum ada meterainya. Setiap alat bukti dan juga permohonannya sendiri harus disertai meterai. Ya. Kemudian juga dijelaskan apa saja yang perlu diperbaiki. Ya. Mungkin seseorang menganggap bahwa ini pasal sekian bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar. Alasannya apa? Gitu. Maka kemudian harus dijelaskan apa pasal itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pada sidang pertama ini biasanya ya paling 1 jam selesai ya atau kurang sedikit tergantung pada permohonannya. Kalau sudah pemeriksaan pendahuluan ini selesai, maka kemudian hakim akan memberitahu bahwa pemohon wajib memperbaiki permohonan tersebut dalam waktu 14 hari. Jadi kalau belum ada alat buktinya misalnya, maka perlu disertai alat bukti. Kalau pemohonnya itu memerlukan ahli atau saksi yang perlu didatangkan, maka kemudian perbaikan permohonan itu akan melengkapi juga ahli atau saksi yang perlu diajukan. Jadi dalam sidang panel pertama itu pada dasarnya kita melihat pada permohonannya, dan kalau permohonannya itu kurang bagus atau kurang jelas, maka hakim menanyakan kejelasannya dan mohon untuk perbaikan permohonan. Ya, jadi kalau sudah dilakukan permohonan, maka kemudian diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian akan dijadwalkan sidang perbaikan permohonan. Nah, sidang perbaikan permohonan ini kadang-kadang tidak terlalu lama, ya, apalagi kalau pemohonnya pada undang-undang yang sama, kemudian permohonnya lebih dari 1, begitu. Biasanya kadang-kadang pemohon langsung menyatakan, ini kami sudah mengajukan permohonan perbaikan dan kemudian semuanya sudah ada di sana dan dia kadang-kadang tidak juga menjelaskan apa isi yang diperbaiki, begitu ya. Tapi biasanya banyak yang melihat, membacakan perbaikan-perbaikan permohonan tersebut, misalnya hakimnya minta ini identitasnya nggak cukup, maka dia mengatakan identitas yang diminta hakim yang lalu sudah kami masukkan di dalam permohonan ini. Pertimbangannya apa sudah kami masukkan. Jadi segala sesuatu yang dipermasalahkan dalam sidang pendahuluan itu akan disempurnakan, dirumuskan, diperbaiki di dalam sidang perbaikan permohonan. Nah, jadi kalau sudah ada sidang perbaikan permohonan, maka akan dilihat oleh hakim panel, ya. Jadi hakim panel kemudian akan melihat bagaimana permohonan tersebut, ya. Kemudian hakim panel itu akan memeriksa lebih dahulu. Sebelum ada sidang selanjutnya, hakim panel akan melihat apakah permohonan itu dapat diteruskan atau dianggap selesai, begitu. Kalau permohonan itu pernah dilakukan, ya, jadi kemudian bisa terjadi adanya prinsip ne bis in idem, ya. Jadi dulu pernah diajukan, maka sekarang nggak bisa diajukan lagi, begitu. Atau kemudian hakim menganggap bahwa perkara itu sebenarnya tidak layak untuk dilanjutkan, gitu ya. Nah, maka kemudian itu akan diberitahukan kepada para pemohon bahwa permohonannya tidak layak dilanjutkan dan nanti tinggal lihat pada putusan. Nah, tetapi kalau permohonan itu dilanjutkan di dalam sidang pleno, maka dalam pemeriksaan persidangan itu semua orang dapat hadir, ya. Dalam sidang pleno, biasanya sidang pleno pertama itu permohon hadir kadang-kadang dengan ahlinya atau tidak, dengan advokatnya atau tidak, dan kemudian pemerintah siapa yang hadir dan juga DPR. Semua sidang di Mahkamah Konstitusi adalah
sidang yang terbuka untuk umum. Dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan permohonan dan alat bukti, dan kemudian para pihak hadir dalam menghadiri sidang guna memberikan keterangan. Para pihak lembaga negara dapat diminta keterangannya, ya, dan biasanya lembaga negara ini kemudian diberikan pemberitahuan dan juga diserahkan permohonannya, ya. Dan biasanya pada sidang pleno pertama, saksi dan ahli kalau diajukan maka biasanya belum didengar dan belum dihadirkan, karena pada sidang pertama, sidang pleno pertama itu selain pemohon menjelaskan permohonannya, maka kemudian DPR dan presiden atau yang mewakilinya akan menjelaskan apa yang kemudian menjadi pertimbangan mereka, ya. Jadi sebetulnya pada sidang di Mahkamah Konstitusi, presiden atau pemerintah dan DPR bukan sebagai orang yang diadili, ya, sebetulnya, tapi mereka merupakan lembaga yang dimintain keterangan. Kenapa undang-undang itu merumuskan seperti itu, sehingga itu oleh pemohon dianggap merugikan di dalam sidang pleno ini, kemudian akan didengar pemohon, kemudian pemerintah, dan kemudian DPR, ya. Nah, biasanya juga pemohon bisa hadir sendiri tanpa diwakili kuasanya, atau bisa kuasanya saja hadir. Jadi di MK itu tidak tertutup bahwa orang yang berperkara sendiri yang hadir, ya. Kalau dia hadir sendiri tanpa kuasanya boleh, tapi kalau dia diwakili oleh kuasanya juga boleh. Dan bagi kuasa hukum yang harus hadir, kalau dia advokat, maka dia tentunya harus pakai baju advokat, ya. Dan juga mereka memberikan identitas advokatnya, begitu, ya. Nah, kemudian tadi kita bisa melihat bahwa sesudah rapat perbaikan permohonan, hakim itu kan menjelaskan, hakim panel itu rapat lebih dahulu, dan kemudian dia akan mengatakan, oh ini dilanjutkan, ini tidak, maka kenapa yang tidak dilanjutkan itu kenapa? Nah, di Mahkamah Konstitusi sesudah sidang perbaikan permohonan itu ada, maka ada rapat pembicaraan hakim yang akan meneliti apakah ini terus atau tidak, dan hakim panel itulah yang menjelaskan kepada rapat pembicaraan hakim. Kalau hakimnya mengatakan kita tidak mau melanjutkan ini karena pernah diajukan misalnya, jadi hakim panel wajib menjelaskan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH), ya, bahwa suatu perkara itu lanjut atau tidak, begitu, ya. Jadi kalau ada sudah dilanjutkan dengan pleno, maka di sana dilakukan pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan dari presiden atau pemerintah, mendengarkan keterangan DPR atau DPD, ya. Kadang-kadang ada undang-undang yang memerlukan kehadiran DPD, ya. Jadi misalnya undang-undang tentang DIY pada waktu itu, ya, maka mereka juga DPD hadir, ya. Kemudian mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan pihak terkait. Nah, pihak terkait adalah orang-orang yang merasa bahwa bila permohonan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dia akan terkena dampaknya, begitu, ya. Jadi pihak terkait ini orang-orang yang setelah membaca permohonan tersebut, dia berpikir kalau MK mengabulkan maka saya akan terkena dampaknya. Misalnya pada waktu ada pengujian undang-undang yang menyebutkan tentang ada kaitannya dengan larangan merokok, begitu, ya. Jadi dikatakan kalau
suatu iklan rokok, maka iklan itu tidak boleh mencantumkan gambar rokoknya begitu. Iklannya boleh menyatakan bahwa dilarang merokok dan sebagainya, tapi rokok itu nggak boleh dicantumkan begitu. Sehingga orang mengatakan bahwa kalau dilakukan, maka tentunya perusahaan rokok atau orang-orang yang mendapatkan kemudahan dalam yang berkaitan dengan rokok itu mungkin akan terdampak, maka dia akan mengajukan sebagai pihak terkait. Ya, ada pemeriksaan berbagai macam data, keterangan, perbuatan atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti yang dapat dianggap sebagai petunjuk. Ya, jadi di MK itu kalau melakukan persidangan kadang-kadang kesaksiannya atau pembuktiannya itu bermacam-macam, ya. Dan kemudian alat bukti yang diajukan juga akan dilihat oleh MK dan setiap alat bukti juga diberikan meterai begitu. Dan selama saya di MK sebagai hakim MK, maka pembuktian ini sangat bermacam-macam. Ya, kadang-kadang orang memberikan clipping koran, kadang-kadang buku-buku, ya. Jadi hakim konstitusi bisa mendapatkan buku yang sangat banyak karena setiap pemohon menjelaskan ini diajukan permohonan pengujiannya dan ada berbagai macam buku yang menuliskan tentang hal tersebut. Jadi bukunya juga diajukan dan itu bisa sangat mahal sebetulnya, ya. Karena kalau diajukan sebagai alat bukti bisa buku itu untuk 12 kan diserahkan. Tapi alat bukti ini juga kadang-kadang menjadi aneh, ya. Karena pada waktu kita membahas pengujian undang-undang tentang pornografi, ya. Karena dalam undang-undang pornografi itu kan dikatakan segala macam tulisan atau gerakan, tindakan yang kemudian mencerminkan sesuatu yang bersifat porno gitu. Maka di MK itu didatangkan 2 penari, ya, penari yang orang menganggap bahwa kalau menari ini pakai baju ini itu porno atau enggak begitu. Jadi ini sangat berbeda dengan pengadilan yang lain. Dan juga ada seseorang menjelaskan apa yang menjadi ketakutannya atau kecemasannya bila undang-undang ini tidak diubah begitu. Itu dituliskan dalam suatu puisi dan dibacakan di sana begitu. Jadi kadang-kadang menjadi aneh, ya, apalagi kalau dalam sidang pemeriksaan pemilu atau pemilu kada, alat bukti itu kadang-kadang kita nggak pernah berpikir kok sampai ke MK, ya begitu. Ada yang mengirimkan beras, yang mengirimkan kain, ya, sajadah atau baju dan sebagainya, karena itu dianggap untuk mempengaruhi para pihak itu. Kalau dalam pemilu supaya dia menang, maka kan bagi-bagi sembako misalnya, bagi-bagi baju. Nah, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Yang ini sekarang agak berkurang, ya. Hanya mereka melihat, ya, karena kan itu kalau dia mengirimkan sajadah, mengirimkan kemudian uang kadang-kadang, ya, maka setelah selesai persidangan juga MK akan mengembalikan itu kepada para pihak, ya. Nah, di sini kalau kita melihat pada posisi pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden, maka dikatakan MK tidak mengadili pembentuk undang-undang, ya. Dia hanyalah memberikan keterangan karena pada waktu dia membentuk undang-undang itu kena apa begitu, ya. Dan juga tidak perlu hadir sendiri presidennya, tentunya bisa diwakili, ya, kadang-kadang ada menteri atau ada dirjen atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh pemerintah, ya. Dan DPR juga dapat diwakili oleh anggota DPR atau dari komisi-komisi yang membidangi hukum yang kebetulan diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu, ya.
Nah, ini tadi yang saya mengatakan kalau ada rapat putusan hakim, ya, RPH itu diikuti oleh seluruh hakim. Jadi setiap kita akan melaksanakan sidang, maka kemudian ada sidang perbaikan. Setelah sidang perbaikan, mau ke sidang pleno, dan kemudian sidang pleno mau membuat sidang putusan, maka ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Nah, RPH ini diikuti oleh seluruh hakim konstitusi dengan quorum minimal 7 hakim. Ada panitera, ada panitera pengganti, dan petugas lain yang dibutuhkan. Misalnya petugas-petugas yang menyalakan laptop atau tayangan-tayangan yang harus kita lihat begitu. Apabila RPH itu dipimpin oleh ketua, kemudian atau ketua tidak hadir, maka wakil ketua yang menjadi pimpinan. Tapi kalau ketua dan wakil ketua itu berhalangan hadir, maka RPH akan dipimpin oleh hakim yang tertua usianya. Ya, jadi di MK itu terlihat siapa yang paling tua ya. Ya, pernah beberapa kali karena saya yang tertua di antara para hakim itu, maka ketua nggak ada, wakil ketua nggak ada, maka saya harus memimpin rapat permusyawaratan hakim tersebut. RPH ini bersifat tertutup, ya. Dan dalam RPH ini apa saja agendanya? Agendanya mendengar dan membahas laporan panel. Kalau sidang panelnya itu sudah selesai, sidang perbaikan, maka RPH mendengarkan laporan sidang panel. Kemudian membahas perkembangan sidang panel atau sidang pleno, membahas atau mendiskusikan dan mengambil putusan, menunjuk drafter putusan. Jadi setiap pengujian undang-undang dalam putusannya, maka MK dalam RPH akan memutuskan siapa menjadi hakim drafter. Ya, dia akan membuat itu dan membahas drafter putusan yang disiapkan oleh drafter itu, ya. Dan lain-lain agenda baik yang justisial maupun non justisial, ya. Kadang-kadang kita juga melihat laporan-laporan, kadang-kadang ada hal-hal yang misalnya ada hal-hal yang diajukan oleh beberapa pihak ke Dewan Pengawas Hakim MK, kan kita punya Dewan Pengawas ya. Jadi kalau ada laporan, kenapa kemudian sidangnya terlalu lama atau terlalu cepat, ataukah agendanya itu kok tidak setiap minggu ada, tapi kok jeda waktu dan sebagainya. Mungkin mereka ada keberatan, maka mereka akan mengajukan ke Dewan Pengawas MK dan kemudian biasanya kita bahas juga di dalam RPH ini. Ya, setiap RPH itu dibuat catatan oleh panitera dan juga dibantu oleh panitera pengganti, dan buku catatan ini sebagai suatu berkas yang tertutup ya, tidak boleh keluar. Jadi dia akan menyatakan untuk undang-undang ini, pengujian undang-undang ini misalnya, undang-undang pemilu misalnya, maka dituliskan di sana Hakim Maria apa pendapatnya, diketik di sana. Hakim Suhartoyo apa? Itu semua hakim diminta pendapatnya dan kemudian dituliskan apa yang diajukan di sana. Jadi agenda ini tertutup dan juga apa yang dirumuskan di dalamnya juga tidak boleh dilihat orang ya secara rahasia ya, karena ini RPH ini dianggap rapat yang tidak perlu diketahui orang apa isinya gitu. Nah, kemudian kalau ada tadi dikatakan ada pihak terkait ya. Pihak terkait itu siapa? Pihak terkait itu adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Jadi tadi saya katakan kalau orang yang produsen rokok atau perusahaan iklan rokok, nanti kalau putusan MK-nya mengatakan rokok itu nggak boleh diiklankan, maka dia akan terdampak. Maka dapat dia meminta sebagai pihak terkait.
Dan pihak terkait itu mengajukan permohonan ke MK, dan kemudian dia juga diberikan hak yang sama seperti presiden, pemerintah, DPR atau DPD yang kemudian menjelaskan apa yang diinginkan. Ya, dia akan menjelaskan bahwa adanya permohonan ini, maka kami mempertimbangkan bahwa apa isinya permohonan ini. Dan kemudian kalau dia sudah menjelaskan apa yang diinginkan menyikapi permohonan tersebut, maka tentunya dia kemudian juga memberikan permohonan mestinya nanti putusannya harusnya bagaimana. Nah, kadang-kadang ini pihak terkait juga membentuk permohonan ini atau persis seperti permohonan, ya. Jadi mereka membentuk persis urutannya seperti suatu permohonan. Nah, ini bisa dilihat sebetulnya kalau akan menjadi pihak terkait apa saja yang harus dirumuskan di dalam permohonan sebagai pihak terkait tersebut, ya. Dan ini diajukan ke MK melalui Mahkamah Panitera, dan kalau sudah disetujui maka akan diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Pihak terkait juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan lisan dan atau tertulis, dapat mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan saksi atau ahli, dan juga dia mengajukan saksi ahli dan sepanjang yang berkaitan dengan apa yang dianggap atau dinilai keterangan itu merugikan dia, maka dia akan memberikan suatu pertimbangan yang sebaliknya tentunya, ya. Dan juga mereka akan menyampaikan juga kesimpulan akhir secara lisan. Jadi di sini sebetulnya pihak terkait itu diposisikan sama dengan pemohon. Apa saja yang dilakukan oleh pemohon, dia juga boleh untuk melakukan itu, ya. Dan kemudian kita akan melihat kadang-kadang ada pihak terkait yang tidak masuk di dalam sidang, tapi dia mengamati sidang tersebut, ya, bisa melalui melalui sidang langsung, atau dia melihat membaca dari koran ada sidang tersebut, atau kemudian juga dia melihat dari website MK, oh ada sidang ini, dan kemudian dia menganggap bahwa oh saya punya pemikiran bahwa harusnya seperti ini. Nah, jadi sebetulnya dia tidak terkait, dia tidak masuk langsung ke dalam sidang tersebut. Biasanya ini adalah para ahli, ya. Biasanya para guru besar atau para dosen-dosen di bidangnya yang kemudian menganggap bahwa ini ada masalah yang sebetulnya perlu didengar oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, biasanya mereka membuat suatu keterangan, biasa ada paper atau hanya tulisan, dan dia ingin didengar, ya, didengar pendapatnya, maka kemudian dia membuat suatu tulisan dan dikirimkan langsung, ya, kepada para hakim biasanya. Dan inilah yang sebetulnya sering kali terjadi, mereka mengirimkan keterangan-keterangan itu secara ad informandum, ya. Jadi kemudian dia mengirimkan pada hakim-hakim itu, maka hakim-hakim itu akan melihat apakah pendapatnya itu dapat diterima atau tidak, ya. Nah, kalau sudah selesai, kita juga bisa melihat yang namanya pengadilan di MK itu kadang-kadang sekali sidang selesai juga bisa, ya. Kalau sekali sidang kemudian dianggap nggak bisa lanjut, ya sudah kan, tinggal nanti sidang putusan, itu kalau sidang perbaikan. Sidang pleno biasanya 1-2 kali, ya. Kalau hari pertama kemudian semua sudah bisa hadir, sidang kedua ada pembuktian dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang juga bisa berlarut-larut, ya, sampai 6-7 kali. Karena apa? Karena baik pemohon, termohon, yaitu DPR dan Presiden,
dan pihak terkait mengajukan saksi dan juga ahli. Maka itu akan digilir ya. Jadi hari ini pengajuan ahli dari pemohon yang satu, kemudian dari DPR satu, dari pemerintah satu, dari pihak terkait satu. Minggu depan lagi demikian juga begitu. Dan kadang-kadang ini sangat panjang ya, seperti undang-undang pornografi, undang-undang tentang penolakan penodaan agama itu sangat panjang ya, karena semua mengajukan permohonan dan banyak pihak terkait yang ingin didengar di dalam sidang tersebut. Nah, kalau sidangnya sudah selesai, maka dilakukan pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan ini kemudian sidangnya RPH pleno ya, dan kemudian hakim pleno ini akan menjelaskan. Biasanya kemudian sidang hakim panel akan menjelaskan bagaimana setelah sidang pleno itu selesai, menurut dia bagaimana, dan kemudian ketua Mahkamah Konstitusi akan menanyakan satu persatu hakim itu bagaimana pendapatnya, ya. Biasanya diulang sampai 2-3 kali. Kalau itu mereka mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda, dan di sini ketua MK tidak mengambil posisi. Setelah semua hakim memberikan pendapatnya, ditolak, diterima, atau dikabulkan begitu, maka baru ketua Mahkamah Konstitusi mengambil putusan. Ya, terutama kalau kemudian hakimnya terbelah. 4 setuju dikabulkan, 4 setuju ditolak begitu. Maka itu sangat alot biasanya di sana ya. Tapi sesudah selesai itu maka kemudian dipilih drafternya dan kemudian dirumuskan semua keputusannya dan nanti kemudian akan menunggu sidang putusan ya. Nah, ini alat buktinya. Alat bukti itu bisa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti yang lainnya. Ya, jadi kalau kita melihat seperti ini, maka sebetulnya apa yang dirumuskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ini sudah cukup lengkap, walaupun tentunya sebagai suatu pengadilan, ya, kalau kita melihat pada hukum pidana, hukum perdata, atau kalau kita beracara di pengadilan biasa, maka di sana ada undang-undang tentang hukum acara. Ya. Nah, ini yang sampai sekarang ini belum ada undang-undang tentang hukum acara berperkara di MK, kecuali yang ada dalam rumusan undang-undang MK dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita melihat itu, maka memang di dalam Undang-Undang MK itu di dalam pasal 86 itu dikatakan Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut undang-undang ini. Jadi sebetulnya yang diatur oleh MK dalam peraturan Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana peraturan itu mengikat ke dalam apa saja yang bisa dilaksanakan di situ. Tentunya di sini tergantung pada apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang MK tentang legal standing, tentang identitas dan sebagainya, dan kemudian pokok perkaranya apa dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang kita melihat pada kalau Undang-Undang Pemilu itu kan ada tata caranya juga ya. Kapan ini bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Dan itu yang menjadi suatu peraturan yang akhirnya dirumuskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi peraturan Mahkamah Konstitusi ini memang mengatur bagaimana MK menjalankan fungsi dan tugasnya. Ya, nah ini yang sebetulnya tentunya kita perlu membentuk undang-undang tentang hukum acaranya, ya, yang sampai sekarang ini belum ada. Jadi kita memakai peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur secara kelembagaan, tapi intinya diatur dalam Undang-Undang MK tersebut. Ya.
Nah, kemudian kita bisa melihat pada isi putusan, ya isi putusan seperti yang biasanya terjadi, maka tentunya ada kepala putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ada mohon ringkas atas permohonan yang telah diperbaiki, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Nah, kemudian pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan, dan pendapat hakim konstitusi. Ya, pendapat yang berbeda. Kemudian dirumuskan hari, tanggal, dan putusan, nama hakim, dan tanda tangan, serta tanda tangan panitera. Jadi isi putusannya seperti ini. Nah, kalau kita melihat ini, maka sebetulnya di MK karena pada saat orang mengajukan permohonan, maka dia juga harus menyerahkan secara di dalam satu flash disk atau satu yang dapat kita pakai, ya. Jadi mereka selalu memberikan yang soft copy dan hard copy. Nah, soft copy ini yang kemudian menjadi dasar pembuatan putusan itu. Karena kita bisa melihat kalau kita membuat soft copy, maka apa yang tertulis di dalam permohonan tersebut kan tentunya ada yang sama. Gitu. Pertimbangannya tentunya seluruh permohonan diadakan, tapi kemudian bagaimana ahli dan saksi menjelaskan di dalam persidangan itu yang kemudian ditambahkan, begitu ya. Tapi permohonannya kan semuanya sudah ada di dalam soft copy tersebut. Nah, dan di MK itu kalau ada sidang, sesudah sidang, maka hari itu juga sudah ada ada satu satu tulisan atau suatu laporan yang diketik secara langsung gitu pada waktu sidang itu sudah ada. Jadi misalnya hakim ini bicara apa, saksi bicara apa, itu sudah terekam semuanya dan kemudian diketik semuanya. Nah, kadang-kadang memerlukan satu koreksi sedikit, misalnya, oh ini ahli pertama. Nah, ahli pertama itu siapa? Nah, maka kemudian harus dilihat, oh ahli pertama itu namanya ini, kemudian diketikkan di situ. Sehingga setiap ada perkara di MK, kita bisa mendapatkan risalah sidang tersebut. Risalah sidang tersebut sudah diketik dan biasanya hari itu keluar, di mana siapa saja yang hadir di sana sudah terketik dan apa saja yang diucapkan di dalam sidang itu sudah ada semuanya. Jadi ini yang memberikan suatu kemudahan bagi para pihak atau orang yang akan kemudian menjadi ahli atau saksi pada sidang-sidang berikutnya, karena dia akan melihat, oh hari ini apa sih yang dilaksanakan di MK. Jadi semua yang ada dalam sidang tersebut itu terekam dalam risalah sidang tersebut. Ya, ini yang memungkinkan untuk para pihak yang kemudian melihat, oh nanti saya kalau menjadi ahli saya harus menyatakan ini, ya dan sebagainya. Ya. Nah, terhadap pengujian undang-undang tersebut, maka sebetulnya kita bisa melihat apa sih putusannya gitu. Putusannya itu bisa, kalau putusan itu tidak dapat diterima, need or verklaard, ya. Dalam hal mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonannya tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat atau kemudian juga itu pernah diajukan, ya. Dan kemudian apa yang ada di dalam permohonan itu sebenarnya sudah tidak ada permasalahan sebetulnya, ya. Nah, jadi kita melihat, oh ini nggak perlu dilanjutkan, ya. Atau kemudian kita menganggap bahwa setelah dilakukan ada persidangan juga sebenarnya ini tidak ada masalah, ya. Dan atau pernah diajukan tapi kemudian
diajukan kembali, itu maka itu dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, permohonannya ditolak. Kalau ditolak berarti pengujiannya hal yang diajukan itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Ya. Tapi kadang-kadang permohonan itu dikabulkan. Dikabulkan itu kalau kemudian permohonan itu memang bertentangan dengan undang-undang. Ya. Kalau secara formal, kalau misalnya pengujian formalnya terbukti tidak tepat, maka kemudian ya pengujian formalnya dikabulkan. Tapi selama ini belum pernah ada pengujian formal yang kemudian dikabulkan oleh MK. Ya. Nah, kemudian kalau secara material itu bertentangan, maka tentunya permohonan akan dikabulkan. Dan dalam amar putusannya, MK akan menyatakan materi muatan pasal, ayat, atau bagian-bagian tertentu dalam undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya. Dan kemudian kalau ada putusan pengujian formil dikabulkan, maka Mahkamah akan menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ya. Nah, ini yang dalam Undang-Undang MK dirumuskan bagaimana putusan tersebut. Nah, kadang-kadang kita menganggap bahwa orang selalu mengatakan MK itu kan hanya negatif legislator. Ya, jadi dia menguji apa yang sudah ada. Dia tidak boleh menjadi positif legislator. Dia tidak boleh merumuskan norma di dalam undang-undang yang diajukan permohonan itu. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat bahwa MK itu sebagai pengadilan harus memutuskan supaya tidak terjadi kekosongan hukum. Apalagi kalau itu memang diperlukan. Ya, dan MK pernah melakukan itu dan mengatur secara jelas apa saja yang harus dirumuskan. Jadi di sini pernah ada undang-undang pemilu. Ya. Undang-undang pemilu itu menyatakan bahwa semua orang yang mau memilih itu harus datang ke TPS membawa surat undangan pemilu, undang untuk memilih, dan harus terdaftar dalam DPT mereka. Nah, permasalahannya pada waktu itu adalah ada 3 pasangan calon. Dan ada 3 pasangan calon, presiden dan wakil presiden, tapi kemudian mereka menganggap bahwa banyak orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Nah, kemudian mereka mengajukan ke MK, ya menganggap bahwa mestinya kalau dia tidak terdaftar di DPT, tapi dia itu berhak untuk memilih karena dia sudah di atas 17 tahun misalnya, dan tidak dapat surat undangan, mestinya harus ada jalan keluar. Karena pada waktu itu pemilunya dilakukan hari Rabu. Nah, hari Minggu itu 3 pasangan calon itu berkumpul dan mereka mengatakan banyak pemilih saya yang tidak bisa milih karena nggak punya undangan, tidak terdaftar dari DPT begitu. Dan kemudian para pasangan calon itu mengatakan kalau tetap seperti itu harus dengan undangan untuk memilih dan terdaftar dalam DPT, maka 2 pasangan calon tidak mau ikut dalam pemilu tersebut. Nah, jadi di sini MK menjadi, wah, kalau nggak jadi pemilu bagaimana? Karena kartu pemilihannya atau apa yang harus dicoblos itu gambarnya sudah 3 pasangan calon, ya. Nah, ini kemudian MK membuat suatu putusan. Mula-mula MK juga tidak akan menyelesaikan putusan ini ya, karena dipikirnya mosok sih nggak ada orang yang nggak bisa milih, mosok kita harus memutuskan gitu ya. Tapi begitu ada protes dan 2 pasangan calon tidak akan hadir kalau ini tidak diatur, maka MK membuat putusan. Dan putusan ini menjadi positif legislator, ya. Karena kemudian MK memutuskan setiap warga negara selain dia terdaftar dalam DPT, maka warga negara yang lain yang belum terdaftar boleh memilih asal dia
bawa kartu tanda penduduk dan KK atau paspor, ya. Dan sehingga dia tahu, oh ini orang punya KTP, dia punya paspor kalau dia di luar negeri, dan ada kartu keluarga. Dia di mana letaknya dia begitu. Dan kemudian dia wajib menggunakan itu di TPS di mana tercantum dalam KTP tersebut, ya. Dan kemudian dikatakan dia harus hadir sebelum TPS itu buka dan dia akan memilih 1 jam sebelum pemilihan itu selesai. Jadi ini sebetulnya merupakan putusan yang betul-betul positif legislator yang kemudian di dalam undang-undang pemilu berikutnya ini dimasukkan di dalam undang-undang tersebut. Ya. Nah, kadang-kadang ada yang negatif legislator, kadang-kadang MK mengatakan ini bukan kewenangan kami untuk menetapkan itu, dan ini kemudian dipersilakan untuk para anggota legislatif atau presiden dan DPR untuk merumuskan, ya, mengenai masalah perzinahan, percabulan dan perkosaan. Perkosaan, MK mengatakan silahkan pada para pembentuk undang-undang tersebut, ya. Ya, kemudian ini putusan Mahkamah Konstitusi itu diajukan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung, ya. Kemudian putusan MK mendapatkan kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno, ya. Dan undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, jadi sebelum ada putusan maka undang-undang itu tetap berlaku. Ya. Nah, sekarang kita melihat di sini. Ya, ini gambar proses beracara di MK. Jadi pertama kali orang mengajukan perkara 12 rangkap disertai alat bukti, ya. Kemudian oleh MK di kepaniteraan akan diperiksa syarat administrasinya, apakah permohonannya sudah benar, apakah ada diajukan identitas permohonannya, legal standing-nya, posita dan petitumnya, semuanya dirumuskan di sana. Apakah alat buktinya juga disertakan dan sebagainya. Kemudian apakah dia sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya misalnya. Kalau pemeriksaan syarat administrasi ini sudah lengkap, maka dia langsung dirumuskan di sini telah lengkap dan diregistrasi, ya, diregistrasi. Tetapi kalau belum lengkap, maka dia akan diberitahukan perlu dilengkapi dalam waktu 7 hari. Jadi akan dijelaskan, oh ini belum ada meterainya, ini identitas pemohonnya nggak jelas, misalnya. Positanya apa saja, petitumnya apa saja, begitu. Nah, kalau itu diberikan waktu 7 hari, maka setelah 7 hari dan permohonan itu lengkap, maka setelah lengkap diregistrasi. Pada saat diregistrasi ini, maka permohonan tersebut langsung diunggah dalam website MK. Jadi begitu diregistrasi maka dimasukkan. Kalau dulu sebetulnya agak dulu tidak seperti ini, tapi kemudian untuk menanggulangi jangan sampai kemudian ada orang yang tahu ada perkara masuk, tetapi kemudian sebetulnya belum diregistrasi, gitu ya. Maka sekarang begitu diregistrasi langsung diunggah dalam website MK, sehingga orang tidak meresahkan lagi kok dapat permohonan itu dari mana, begitu kan? Jadi ini yang kemudian dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah diletakkan dalam registrasi, kemudian dijadwalkan. Ada penjadwalan hari sidang
Di sini kemudian panitera mengajukan ke Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memilih siapa hakim yang akan menangani pada sidang panel. Ya, kalau sidang panel di MK itu untuk pengujian undang-undang, maka hakim panel itu bukan hakim yang tetap. Dia akan berputar dan bisa berganti-ganti. Jadi semua hakim itu bisa bertukar, ya, tidak dengan hakim yang tetap. Jadi setiap hakim pasti pernah bersatu dalam sidang panel dengan hakim yang lain, kecuali dalam sidang pemilihan umum, pemilihan kepala daerah terutama, maka hakim panelnya dibentuk hakim panel tetap. Pada saat mau persidangan dibentuk dulu hakim panel yang tetap karena melihat banyaknya perkara yang harus selesai pada waktunya, karena waktunya dibatasi 45 hari. Ya. Tapi kalau untuk pengujian undang-undang, maka tidak. Dan jadi hakim panel itu bisa berganti-ganti, tetapi semua hakim bisa dengan hakim yang lainnya, ya, tidak tetap begitu ya. Dan kemudian biasanya Ketua Mahkamah Konstitusi akan memilih hakim mana yang menjadi hakim panel dilihat dari keseluruhan berkas perkara. Karena kadang-kadang ada satu hakim yang masih banyak tugasnya karena sidangnya tidak hanya sebentar, tapi sidangnya sangat panjang begitu. Sehingga akan diberikan pada hakim yang tidak ada sidang-sidang yang lainnya atau sidangnya ya kalau sekarang itu biasanya sidang, kalau sekarang ini karena kita MK menangani sidang pemilihan kepala daerah, maka biasanya sidang pengujian undang-undangnya dihentikan dulu karena mereka harus menyelesaikan sidang pemilihan kepala daerah ini, ya. Nah, setelah diregistrasi dan kemudian diberikan kepada para pemohon, para pihak terkait, pemerintah, DPR, dan juga Mahkamah Agung, supaya Mahkamah Agung jangan memperkarakan undang-undang yang diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, setelah pemberitahuan permohonan ini, maka kita selanjutnya akan melihat di sini. Ya, ada pengakuan masyarakat. Dan kemudian ada pemeriksaan pendahuluan di sini. Ada pemeriksaan pendahuluan, dilihat kelengkapannya, kesesuaian permohonannya, hakimnya menjelaskan atau menanyakan apa yang secara jelas. Kadang-kadang permohonan itu tidak jelas, begitu ya. Kemudian hakim akan menanyakan dan kemudian kalau sudah dilihat maka juga diperiksa dan hakim MK memberikan nasihat. Oh ini harusnya sebaiknya begini dan sebagainya. Ya. Dan selama persidangan itu, maka permohonan dapat ditarik kembali selama proses. Tapi kadang-kadang selama proses itu sudah putusannya belum ada, tapi kemudian putusannya sudah ditetapkan dalam RPH, hakim panelnya sudah hakim drafternya sudah ditunjuk, maka biasanya permohonan itu tetap dilanjutkan, tapi dalam sidang putusan akan ditetapkan bahwa ini putusannya seperti ini, tetapi permohonan ini ditarik oleh pemohon setelah permohonan ini dalam draft misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah lengkap di permohonan perbaikan 14 hari ya. 14 hari kemudian kita akan melihat ada ya. Ini pemeriksaan perbaikan permohonan. Jadi sidang yang kedua, panel yang kedua ya, pemeriksaan permohonan. Kemudian akan dirumuskan sidang pleno. Apakah dia masuk ke sidang pleno atau tidak? Nah, ini hakim panel yang menetapkan ya. Tapi kalau dia kemudian dilanjutkan ke sidang pleno, maka kemudian ini ada persidangan pleno terbuka. Kemudian dilihat kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan, pembuktian dan sebagainya. Ya. Dan kemudian sesudah ini ada
rapat pleno tertutup. Di sini ada RPH tertutup, kemudian merumuskan apa saja yang akan dirumuskan di dalam putusan tersebut. Ya. Nah, di sini di dalam sidang MK itu kadang-kadang ada pendapat yang berbeda. Ya, pendapat yang berbeda atau dissenting opinion itu bisa diajukan. Biasanya kalau sudah RPH itu memutuskan, oh ini putusannya ditolak, oh ini dikabulkan. Kemudian ada hakim yang mengatakan, enggak, saya tidak setuju dengan permohonan itu, putusan itu, dan saya akan mengajukan dissenting opinion. Ya, dissenting opinion berarti bahwa putusan dia berbeda dengan putusan hakim mayoritas. Begitu. Maka dia akan merumuskan sendiri atau dia menjadi concurrent opinion. Artinya dia putusannya sama, ditolak atau dikabulkan, tapi pertimbangannya berbeda begitu. Maka untuk hakim yang mengajukan dissenting opinion atau concurrent opinion, maka sejak itu diputuskan, maka sebenarnya dia boleh keluar dari rapat putusan hakim tersebut. Dia bisa meninggalkan RPH tersebut dan kemudian dia membuat putusannya. Begitu ya. Jadi dan dissenting opinion atau concurrent opinion ini baru diketahui oleh hakim yang lainnya pada saat sidang terbuka. Jadi setelah sidang terbuka dan itu diucapkan oleh hakim yang mengajukan dissenting opinion atau concurrent opinion, maka hakim yang lain baru tahu, oh ini toh pertimbangan dari hakim yang melakukan dissenting opinion tersebut. Jadi dalam sidang terbuka ini, semua putusan akan dibacakan, dan kemudian ini yang berbeda dengan pengadilan yang lain. Sesudah sidang itu selesai, pengucapan putusan selesai, sidangnya ditutup, dan kemudian MK menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Ya, jadi pada saat itu juga orang bisa pulang dan membawa salinan putusan itu. Sedangkan untuk putusan yang asli itu nanti akan ditandatangani dulu oleh hakim, semua hakim, panitera, dan baru kemudian diserahkan pada para pihak. Ya, jadi di sini kalau dulu biasanya dissenting opinion dan concurrent opinion itu tidak dibacakan oleh MK dalam sidang, tapi sejak saya masuk memang kemudian dissenting opinion dan concurrent opinion itu dibacakan oleh hakim yang bersangkutan di depan sidang. Nah, jadi di sini memang karena di Mahkamah Konstitusi itu tidak mengadili kasus konkret, ya, tapi kita mengadili suatu undang-undang, ya, sehingga pendapat itu bisa berbeda. Maka pendapat yang berbeda itu kemudian juga dituliskan dan dibacakan oleh hakim yang bersangkutan. Ya, jadi sesudah disampaikan para pihak dan kemudian MK akan mengunggah di dalam website MK dan kemudian menjadi makanan publik, ya, boleh semua orang melihat di sana, ya. Nah, ini kalau ada yang diuji kembali ada syarat-syaratnya. Kalau diuji itu tentunya beda. Kalau pasalnya sama tapi yang menguji orang beda, yaitu berarti berbeda, ya. Nah, kita bisa melihat baik orangnya atau pasalnya, atau kalau kemudian pasalnya bertambah, misalnya ini bisa kita melihat ada pengujian. Tetapi kalau sama yang diujikan, sama pemohonnya, maka tidak mungkin itu diajukan pengujian kembali. Ya. Nah, sebagai pertanggungjawaban publik terhadap putusan MK, maka MK mempunyai akses supaya orang dapat melihat, maka ada website MK, ya, www.mahkamahkonstitusi.go.id. Nah, inilah yang menjadi tugas dan kewenangan MK sebagai pengadilan yang transparan, terbuka, dan kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dalam kuliah hari ini. Ya. Terima kasih kepada Prof. Maria. Iya.
memasuki sesi selanjutnya, saya mengundang rekan-rekan mahasiswa apabila ada yang ditanyakan, bisa raise hand dulu, kemudian nanti saya akan panggil untuk beberapa penanya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Dimas Rizky, silakan dibuka kameranya ya, langsung. Ya, ingin bertanya, Prof. Ya. Dissenting opinion terhadap putusan MK, apakah ada pengaruh terhadap putusan MK tersebut bisa menjadi lebih mengurangi kekuatan hukumnya atau bagaimana, ya, Prof? Terima kasih. Tidak. Untuk suatu dissenting opinion, walaupun itu dirumuskan sekaligus di dalam putusan tersebut, tapi sebenarnya tidak berpengaruh, ya, karena putusannya tetap keputusan yang dari yang lebih banyak itu. Jadi misalnya saya berkali-kali membuat dissenting opinion, ya, maka itu buat saya saja. Biasanya ini kemudian dibaca orang, kenapa kok saya membuat putusan yang berbeda, dan orang akan melihat seperti itu. Dan kebetulan misalnya pada saat saya melakukan dissenting opinion itu mungkin yang lainnya mengatakan mestinya kan sama gitu ya. Misalnya undang-undang tentang perkawinan. Pada saat undang perkawinan itu diajukan pertama kali di MK dan kemudian diputuskan, karena usia perkawinan itu saya menganggap bahwa mestinya usia perkawinan itu sudah harus diubah. Karena waktu diajukan sebagai undang-undang itu kan tahun 74 ya. Tahun 70. Undang-undang 14 tahun 70 itu. Jadi pada waktu itu banyak orang yang mungkin mikirnya bahwa ya sudah, pokoknya kalau sudah akil balik itu menikah saja. Nggak ada orang yang berpikiran untuk sekolah lebih tinggi, begitu kan. Dan itu kan sudah tahun 70. Jadi pada waktu undang-undang itu dimohonkan, itu saya sudah menjadi hakim MK itu kan sudah tahun 2008. Lebih dari 30 tahun. Apakah tidak harus berubah? Saya mengatakan tentunya harusnya berubah. Karena kita sekarang juga masyarakat lebih maju, dan kemudian usia perkawinan itu harusnya ditambahkan, ya, karena sekarang juga untuk usia anak itu kan dibatasi, ya, yang namanya anak kan sampai 18 tahun. Masa kemudian anak 16 tahun sudah boleh menikah, begitu. Nah, tetapi pada waktu saya mengajukan dissenting opinion itu putusannya tetap. Putusannya mengatakan ditolak, sehingga orang itu dapat menikah kalau yang perempuan 16 tahun, yang laki-laki 19 tahun. Gitu. Jadi itu selalu mengatakan, pada waktu saya mengajukan dissenting opinion tersebut, maka banyak pihak, ya, kaum perempuan dan mereka yang bergerak di bidang kesehatan, mereka memberikan ucapan kepada saya karena dia menganggap, ya, Anda membantu kami untuk menegakkan suatu keadilan bahwa orang yang belum matang itu mestinya nggak menikah dulu, begitu kan? Itu banyak yang mendukung itu karena ya undang-undangnya kan sudah lama sekali. Memang kalau kita melihat dari segi agama dikatakan akil balik, tapi akil balik itu kan sekarang orang sudah berubah usianya, ya kan? Nah, jadi akhirnya saya mengajukan dissenting opinion saya. Tapi kemudian pada pengujian undang-undang perkawinan yang baru lalu, di mana pemohon menginginkan bahwa usianya itu 19 tahun, sama, ya, itu sebelum saya pengajuan terakhir sebelum saya keluar dari MK, itu mereka mengatakan bahwa mestinya 19 tahun. Gitu. Nah, putusan hakim yang lalu itu kemudian diperbaiki oleh putusan hakim yang berikutnya ini. Jadi MK menyatakan bahwa usia perkawinan yang tepat adalah 19 tahun untuk pria dan wanita. Tetapi karena itu kemudian harus mengubah undang-undangnya, dan tentang usia perkawinan tentunya ada hubungannya dengan hukum agama, maka MK memberikan jangka waktu. Apabila 3 tahun kemudian DPR dan Presiden belum mengubah itu, maka yang dipakai adalah putusan MK. Nah, rupanya putusan itu sebelum 3 tahun sudah diputus oleh DPR dan Presiden, dan usia perkawinan itu diganti kembali menjadi 19 tahun. Ya, jadi
biasanya orang melihat dissenting opinion, kenapa sih kok dia berbeda begitu. Nah, itu yang tapi bahwa kemudian dia tidak ada pengaruhnya terhadap putusannya. Putusannya tetap putusan hakim yang terbanyak gitu. Ya. Oke, baik Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya undang Stephen Antonius untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan kameranya dibuka. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Saya izin bertanya tentang materi rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang tadi Prof sampaikan. Ya. Saya ingin bertanya, kan kalau misalkan contohnya dalam kasus pidana nih, kalau dalam kasus pidana itu kan parameter hakim untuk bermusyawarah jelas gitu, untuk mencari apakah semua unsur pasalnya telah terpenuhi. Nah, kalau misalkan di perdata juga kan, setahu saya juga jelas, maksudnya dicari oleh hakim apakah benar terdapat kerugian dari penggugat. Pertanyaan saya adalah misalkan contohnya dalam suatu pengujian undang-undang, Prof, apakah maksudnya parameter apa yang digunakan oleh hakim konstitusi untuk menentukan apakah suatu undang-undang ini memang bertentangan dengan UUD, apakah itu benar-benar murni dari pendapat empiris para hakim atau apakah ada parameter lain? Terima kasih, Prof. Ya, jadi karena kita mengadili pendapat, ya, jadi pendapat hakim bisa berbeda-beda, dan juga kita bisa melihat bahwa hakim itu baca bukunya berbeda-beda juga, gitu. Jadi kita tidak melihat secara konkret apa-apa, tapi kita melihat bagaimana hakim itu melihat pada pasal itu, gitu. Jadi maka di MK itu kenapa bisa mengajukan dissenting opinion, karena kita tidak bisa mengatakan pendapat seseorang itu menjadi salah, begitu ya. Jadi ini kadang-kadang mungkin karena hakim itu mengetahui banyak hal dari buku-buku yang ada, literatur yang ada, atau kemudian dari fakta yang terjadi, bisa pendapat itu bisa diambil dari berbagai macam pertimbangan, ya. Jadi tidak harus seperti di pengadilan perdata dan pidana, tapi karena ini rumusan pasal, ya. Jadi misalnya kalau orang mengatakan setiap orang dapat membayar pajak, gitu. Kemudian kan hakimnya berpikir, kalau rumusannya setiap orang dapat membayar pajak, apakah negara itu dapat pajak, gitu kan? Nah, tentunya kita mengatakan enggak, berarti tidak, karena pernah ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap orang wajib bayar pajak, gitu. Tapi penjelasannya itu menyatakan pajak itu dapat dibayarkan. Nah, kalau katanya ini wajib, tapi penjelasannya mengatakan dapat, berarti kan boleh dibayar, boleh tidak. Nah, jadi itu penalaran hakim kemudian mengatakan, oh enggak, berarti penjelasannya juga harus wajib, gitu kan? Dan sebetulnya kalau secara perundang-undangan di penjelasan itu kan tidak boleh normatif, ya kan? Dia harus menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, begitu ya. Jadi ini pendapat. Jadi maka hakim bisa berbeda-beda pendapat, ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Sehubungan dengan sebenarnya waktu kita sampai 18.40 dan ada 2 penanya yang akan bertanya lagi. Mohon izin Prof untuk menyampaikan kedua penanyanya secara langsung untuk mungkin dijawab secara langsung juga 2 penanya langsung. Oke. Andi Bahtiar, Salsa Anggun. Andi Bahtiar terlebih dahulu, silakan. Selamat sore Prof. Saya ingin bertanya Prof, kalau misalnya hakim MK kan ada undang-undangnya, undang-undang MK, Prof, yang khusus itu. Apakah MK boleh mengadili perkara yang diajukan ke MK tentang undang-undang MK, kan itu kan tentang undang-undang itu sebetulnya tentang MK sendiri, tapi mengadili MK sendiri, apakah itu boleh dilakukan atau hasilnya bagaimana, Prof? Bukankah itu kepentingan MK gitu, Prof? Iya. Ya. Kelihatannya kalau undang-undang MK diajukan pengujian ke MK itu jadi seperti jeruk makan jeruk, ya, gitu kan. Tetapi karena Undang-Undang Dasar itu menyatakan MK itu menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi selama ini MK menyatakan bahwa
Ya kalau ada undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, ya MK mengujinya, begitu. Dan kebetulan MK sudah pernah menguji undang-undang MK sendiri pada waktu terjadi kasusnya Pak Akil Muhtar ya. Pak Akil Muhtar itu kemudian tertangkap dalam melaksanakan pemeriksaan tentang pemilu kepala daerah, dan rupanya sesudah itu muncul suatu Perpu ya, dan Perpu itu kemudian mengatur yang bertentangan dengan undang-undang dasar, dan kemudian tidak mungkin dijalankan gitu. Jadi di sana dikatakan bahwa kalau pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi itu dilakukan 1 kali. Jadi 1 kali pemilihan, terus dikatakan yang suaranya banyak dia jadi ketua, yang suaranya nomor 2 jadi wakil ketua. Nah, MK berpikir bagaimana, karena hakimnya cuma 9. Kalau hakimnya itu semuanya memilih 1 orang, kan wakilnya nggak terpilih, ya kan? Atau yang 1 memilih 8 orang, yang 1 menjadi wakil, ini kan juga nggak tepat. Dan dalam Perpu itu banyak hal yang kemudian mengatakan, wah kalau ini Perpu ini dijalankan, maka MK nggak akan jalan begitu. Maka MK pada waktu itu menguji undang-undang tersebut. Ya, jadi itu pernah terjadi ya, dan bahkan kalau Anda melihat sekarang ini kan ada beberapa orang yang mengujikan undang-undang perubahan undang-undang MK ya kemarin, di mana kemudian dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hakim yang sekarang ini ada, dia akan tetap menjadi hakim sampai berusia 70 tahun begitu. Padahal hakim ini kan biasanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali, gitu kan? Nah, ini kemudian ada beberapa yang mengajukan, loh kok ini sampai langsung 70 tahun begitu. Jadi itu pernah terjadi. Jadi MK tentu akan mengadili pengujian undang-undang MK, terutama undang-undang perubahan MK tersebut. Itu ya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Masih ada 4 menit lagi, maka saya mengundang Salsa Anggun untuk bisa bertanya secara langsung. Silakan, videonya dinyalakan. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Izin bertanya, Prof, untuk terkait permohonan, kan kalau nggak salah tadi Prof sempat menyatakan bahwa memungkinkan saja untuk permohonan itu tidak dilanjutkan oleh hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, apakah itu memang tergantung didasarkan oleh karena sudah pernah diajukan sebelumnya, atau mungkin karena pernah dibahas di sebelumnya, atau ada tahapan yang dilakukan tapi kayak sempat tidak dipenuhi oleh pemohonnya? Iya. Jadi permohonan yang tidak dapat diterima adalah kalau misalnya pemohonnya mengajukan permohonan terhadap pasal yang sama, oleh orang yang sama, itu nggak boleh, ya. Jadi dulu sudah diajukan, sekarang diajukan lagi. Atau diajukan oleh orang lain terhadap pasal yang sama, ya. Kalau terhadap pasal yang sama, kita akan melihat, loh ini kan dulu pernah diajukan dan kemudian MK mengatakan ini tidak dapat diterima. Karena, atau juga kalau kita melihat ada suatu permohonan, kalau misalnya pasalnya yang sama, oleh pemohon yang sama, tetapi ditambahkan dengan pasal yang lain. Maka biasanya kemudian karena ada pasal yang lain, dia diterima, tapi karena ada pasal yang lain. Tapi pasal yang itu tidak. Jadi seperti pengadilan biasa, kalau itu ada perkara nebis in idem, maka dia tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi mungkin dulu pernah diuji, sudah diputuskan, dan kemudian diuji kembali. Ya, tetapi kadang-kadang ada pasal yang sama, kemudian pada undang-undang yang sama, tapi pasal itu sudah diubah oleh undang yang sesudahnya. Misalnya ada undang-undang pemilu,
pasal 17 Undang-Undang Pemilu. Itu pernah diuji dan dikabulkan atau ditolak oleh MK. Tapi kemudian undang-undang itu diajukan kembali karena pasal 17 lah itu, tetapi pasal 17-nya sudah diganti. Ada perubahan undang-undang. Maka pasalnya memang pasal 17, tapi substansinya berbeda. Maka itu bisa diterima oleh MK. Walaupun pasalnya 17, undang-undangnya sama, tapi karena ada perubahan dari pasal tersebut, maka MK akan mengujinya. Ya. Jadi akan diperiksa betul apakah orangnya yang sama atau pasalnya yang sama, ayat yang sama dan sebagainya. Ya, gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Maria atas kesediaannya mengisi kuliah gabungan kita pada sore hari ini. Iya. Teman-teman sekalian, mahasiswa, kita tetap harus login ke classroom masing-masing untuk mengisi daftar hadir dan ada sedikit pertanyaan di sana. Saya mewakili bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia mengucapkan banyak terima kasih Prof. Atas kesediaannya dan juga sharing kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Dan mudah-mudahan kita akan lebih banyak diskusi lagi ya Prof ya mengenai mungkin di kelas-kelas kecil lainnya Prof. Ini kelas besar ada 214 orang. Oh, banyak sekali ya. Ya, terima kasih. Semoga Anda jelas tentang penjelasan tersebut dan Anda juga bisa melihat kalau nggak tahu apa yang saya jelaskan tadi, lihat di website MK, lihat peraturan yang dirumuskan di sana. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih Ayu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. 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 Sama-sama. Prof. Maria, makasih. Terima kasih. Boleh